Dahak, sang ular raksasa. Di tanah gurun yang luas, di bawah pasir yang bergulung-gulung oleh angin kencang, tersembunyi kisah kuno yang dituturkan oleh para pendongeng dari generasi ke generasi. Kisah ini adalah tentang Dahak, ular raksasa yang begitu besar hingga tubuhnya melilit bumi, tersembunyi di bawah lautan dan pegunungan. Dahak bukan sekadar ular biasa, melainkan makhluk yang diciptakan dari api dan kegelapan, berasal dari zaman sebelum manusia pertama diciptakan. Asal-usul Dahak. Dikisahkan bahwa sebelum dunia terbentuk seperti sekarang, ketika langit dan bumi masih berupa kekosongan, ada makhluk-makhluk yang diciptakan dari api. Mereka lebih tua dari jin, lebih kuat dari iblis, dan lebih mengerikan dari monster manapun. Dahak adalah salah satu dari mereka, lahir dari sisa bara api neraka yang tertiup angin ke alam fana. Ia memiliki tubuh sepanjang cakrawala, sisik sekeras baja hitam, dan matanya seperti bara yang tak pernah padam. Nafasnya adalah racun yang bisa meracuni udara, membuat tanaman layu dan air menjadi pahit. Dahak diciptakan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia melilit bumi, menjaga agar makhluk-makhluk jahat dari dunia bawah tidak bangkit ke permukaan. Namun, seiring waktu, Dahak mulai berubah. Ia menjadi haus akan kekuasaan, menginginkan lebih dari sekadar menjadi penjaga. Ia mulai berbisik kepada para raja dan pemimpin, menawarkan mereka kekuatan dengan imbalan kesetiaan mereka. Dahak dan Raja Zulkarnain. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Zulkarnain, seorang penguasa bijaksana yang melakukan perjalanan ke ujung dunia. Ia mendengar tentang keberadaan Dahak dan bagaimana makhluk itu telah mulai menguasai hati manusia dengan janji kekuatan dan keabadian. Dahak mengajarkan ilmu hitam kepada para penyihir, mengajarkan cara mengendalikan jin dan menguasai elemen dunia. Banyak raja-raja kecil tunduk kepadanya, menjadikan dirinya dewa dan membangun kuil-kuil untuk memujanya. Zulkarnain tahu bahwa jika Dahak terus berkuasa, dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Dengan bantuan malaikat yang diutus oleh Tuhan, ia pergi ke tempat di mana kepala Dahak muncul dari dalam bumi. Mata raja itu bertemu dengan mata ular raksasa, dan ia tahu bahwa ini bukanlah makhluk biasa. "Pergilah dari dunia ini, wahai Dahak," kata Zulkarnain. "Engkau telah melupakan tugasmu sebagai penjaga dan kini menjadi sumber kehancuran." Namun, Dahak tertawa. "Aku tidak bisa pergi, wahai Raja Manusia. Aku adalah bagian dari dunia ini. Jika aku mati, dunia akan runtuh. Aku adalah belenggu yang menahan kekacauan. Jika aku hancur, makhluk-makhluk yang lebih buruk akan bangkit." Zulkarnain menyadari bahwa Dahak berkata benar. Jika ia membunuh ular itu, mungkin ada sesuatu yang lebih buruk menunggu untuk mengambil tempatnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyegel Dahak, bukan membunuhnya. Dengan menggunakan besi dan tembaga yang dilelehkan, Zulkarnain dan pasukannya menciptakan penjara raksasa di bawah pegunungan Kaf, tempat di mana dunia manusia bertemu dengan dunia gaib. Ia membaca doa-doa suci dan meminta bantuan para malaikat untuk mengunci Dahak di dalamnya. Tanda-tanda kebangkitan Dahak. Setelah Dahak disegel, dunia kembali damai. Namun, legenda mengatakan bahwa ular raksasa itu tidak benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali.
Para orang bijak berkata bahwa gempa bumi terjadi ketika Dahak menggeliat dalam tidurnya. Gunung meletus adalah napasnya yang membakar. Badai pasir di gurun adalah bisikannya yang masih berusaha merayu manusia. Konon, ketika dunia dipenuhi oleh ketidakadilan dan manusia kembali haus akan kekuatan gelap, segel yang menahan Dahak akan melemah. Saat itulah ular raksasa itu akan bangkit, melilit bumi sekali lagi, dan membawa dunia menuju akhir zaman. Akhir zaman dan kebangkitan Dahak. Dalam beberapa naskah kuno, ada ramalan yang mengatakan bahwa pada akhir zaman, seorang manusia akan secara tidak sengaja menemukan pintu ke penjara Dahak. Orang ini yang dibutakan oleh ambisi akan membuka segel dan membiarkan ular itu bebas. Ketika itu terjadi, langit akan menjadi gelap, lautan akan mendidih, dan daratan akan terbelah. Dahak akan bangkit dari perut bumi, dan para iblis serta jin yang telah lama terkurung akan kembali menguasai dunia. Namun, legenda juga menyebutkan bahwa akan ada seorang pejuang suci, seorang keturunan para nabi yang akan bangkit untuk melawan Dahak dengan pedang cahaya dan doa yang suci. Ia akan bertarung melawan ular raksasa itu dalam pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Pertempuran ini akan berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Pada akhirnya, Dahak akan dikalahkan dan dilemparkan kembali ke dalam neraka, tempat asalnya. Dengan kematiannya, dunia akan memasuki era baru, era keadilan dan kedamaian yang dijanjikan dalam kitab-kitab kuno. Kesimpulan, kisah Dahak adalah peringatan bagi manusia tentang bahaya keserakahan dan ketamakan. Ia adalah simbol dari godaan kekuasaan, dari bisikan kegelapan yang selalu mencari celah dalam hati manusia. Legenda ini masih diceritakan di kalangan suku-suku gurun sebagai pengingat bahwa di bawah pasir yang mereka injak, di bawah pegunungan yang mereka daki, sesuatu yang sangat tua dan berbahaya masih tertidur menunggu saatnya untuk bangkit kembali.